Bapa, Engkau Allah. Shalom. Semua bersukacita, amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Haleluya, Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Saya percaya kalau kita semua ada di tempat ini saat ini semua karena kebaikan Tuhan, amin. Ada rencana yang indah yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yuk mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Saya mau ajak brothers, sister semuanya di tempat ini. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau berikan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau muliakan Dia. Kita mau sembah Dia. Mari kita tunduk kepala sejenak, kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami, penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Kau sudah ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan, siap melawat kami, siap menjamah kami Tuhan, siap memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami memberikan pujian kami, penyembahan kami yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Kau berkati Tuhan ibadah kami Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhir Tuhan. Kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Saya percaya di setiap kita ada satu peristiwa, ada satu kejadian yang mungkin kita alami bersama dengan Tuhan. Tapi saya percaya juga apapun peristiwa itu baik, gak enak, gak nyaman, tapi itu semua rencana Tuhan yang udah Tuhan siapkan buat kita. Ada maksud yang indah, ada pesan, ada rencana yang indah Tuhan udah siapkan buat setiap kita, amin. Oleh karena itu saya mau ajak kita semua, kita mau berikan hidup kita untuk Tuhan, biar hidup kita untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita sendiri, amin. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari katakan bersama, hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yang bersyukur boleh berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, Tuhan Kau yang sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku
serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Mari dengan percaya kita mau katakan, Tuhan Kau yang sempurna Tuhan. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu Tuhan Yesus, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari sekali lagi katakan, Tuhan, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan, hidup kami Tuhan, dan Kau murnikan Tuhan, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari dengan iman kita katakan, hidupku, hidupku menggenapi firman, tanda mujizat sertai langkah kami Tuhan. Kau bersamaku, di dalam kami, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari dengan lebih sungguh kita mau katakan, hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Inilah hidup kami Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat
kami percaya Tuhan, hidup kami Tuhan untuk menggenapi firman-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Jesus, haleluya. Mari yang percaya kita mau berikan penyembahan kita yang terbaik. Kita mau memuji Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Oh, siara labara 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 labara. Siara labara 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 labara. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari angkat suaramu. Angkat suaramu. Sembah Dia. Siara labara 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 labara. Haleluya. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau berikan hanya untuk-Mu Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu untuk menggenapi firman-Mu, menggenapi rencana-Mu. Oh, siara labara 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 labara. Haleluya. 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 Siara labara 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 labara. Yes. Oh. Kasih-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu besar. Siara labara 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 labara. Sembah. Siara labara 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 labara. Siara labara 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 labara. Oh, haleluya. Haleluya. Sungguh kami kagum Tuhan akan kasih-Mu. Sungguh kami kagum akan kebesaran-Mu. Secara labara 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 labara. Haleluya. Jesus. Katakan ku kagum. Ku kagum. Hormat. Haleluya. Ku kagum. Yes. Hanya Kaulah yang layak. Mari katakan dengan lebih sungguh, ku kagum, ku kagum, hormat akan Engkau. Kami kagum Tuhan Yesus. Yes. Kau Allah yang layak. Oh, dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari brother sister semuanya katakan ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari sekali lagi dengan lebih semangat, lebih sungguh kita mau katakan ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum. Ku kagum akan Engkau. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Sungguh Kau
dahsyat Tuhan. Sungguh Kau dahsyat Tuhan, dan kami kagum akan Engkau Tuhan. Dan segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Katakan ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Katakan dengan percaya, ku menang. Ku menang bersama-Mu. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama. Katakan tangan Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hati. Mari dengan percaya katakan tangan Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang, ku menang. Katakan ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang, ku menang bersama-Mu. Engkau Allah yang kami percaya, Engkau sumber kekuatan kami ya Tuhan. Mau belajar percaya pagi ini, siang ini, sekalipun kami belum melihat Engkau secara pribadi, tapi kami mau belajar percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau juru selamat kami yang mati bagi dosa-dosa kami. Tuhan, Engkau yang menolong kami dalam pertumbuhan iman kami. Makin hari biar iman kami bertumbuh, kami memiliki iman yang benar, iman yang luar biasa seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa untuk waktu yang indah yang Kau beri bagi kami untuk beribadah pagi hari ini Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Hamba gak bisa apa-apa tanpa Engkau, dan biar apa yang hamba sampaikan pagi ini berasal dari Tuhan. Amin. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih juga buat pujian yang luar biasa yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan kembali Bapak Ibu. Shalom, selamat siang. Haleluya, terima kasih Pak Nathan, Ibu Lina sudah mempercayakan saya kembali melayani Tuhan. Haleluya. Baik, mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu, Yohanes pasal 20
ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Firman Tuhan siang ini berjudul beriman meski tak melihat. Yohanes 20 ayat 24 mulai ya. Saya yang genap, Bapak Ibu yang ganjil. Demikian firman Tuhan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ayat 25. Iya, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ayat 29 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Bapak Ibu, ayat ini sebenarnya konteksnya adalah ketika Yesus waktu itu ya sudah mati di kayu salib, kemudian 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Selama kurang lebih 40 hari Yesus kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan di ayat perikop sebelumnya Bapak Ibu, Yesus datang menemui murid-muridnya ingin menunjukkan bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Tetapi dalam pertemuan yang pertama ketika Yesus mengunjungi murid-muridnya, Thomas tidak ada. Dan murid-murid yang lain, teman-teman Thomas berkata, Tom, saya atau kami semua ketemu Yesus. Dan Thomas berkata, enggak percaya. Sebelum saya mencucukkan jari saya ke lambung Yesus, baru saya percaya. Nah, saudara-saudara, iman itu merupakan sebuah proses. Ya, dari percaya dulu, melihat dulu baru percaya. Dan ada yang nanti endingnya saudara harus belajar percaya sekalipun tidak melihat. Saudara-saudara, bagi orang-orang yang mungkin belum kenal Tuhan Yesus, biasanya orang-orang ini membutuhkan bukti. Ya, bukan sekedar percaya tapi butuh bukti. Kayak saudara kira-kira kalau milih, ini politik sudah lewat ya kan. Saudara pasti akan butuh janji, bukan sekedar saudara butuh bukti, bukan sekedar janji. Karena ada lagu berkata, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Sehingga hari-hari ini saudara banyak orang susah percaya. Nah, saudara-saudara, ada orang Kristen yang kadang-kadang juga sama seperti Thomas. Melihat dulu, baru percaya. Melihat mujizat dulu, melihat pertolongannya dulu, baru percaya. Bapak Ibu, itu tidak salah, tetapi saudara itu adalah merupakan langkah awal. Saudara sebagai orang Kristen jangan bertahan di level itu. Sudah berapa lama Bapak Ibu sudah jadi orang Kristen? Angkat tangan. Ada yang lebih dari 5 tahun? Lebih 10 tahun? Masih suka khawatir akan hidup? Masih ya. Masih manusia. Masih suka gampang nyerah? Masih. Tetapi maksud saya begini, kita tidak boleh sekalipun hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang sulit, tetapi kita kemudian meragukan Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, iblis hari-hari ini mencoba begini saudara-saudara, mencoba menyimpangkan kita dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Alkitab jelas berkata bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin. Siapa yang setuju Tuhan kita baik? Tetapi iblis lewat kebohongan-kebohongannya berusaha membuat kita umatnya
meragukan Tuhan. Awalnya kita percaya dengan firman, kita percaya dengan apa yang firman Tuhan katakan. Tetapi iblis mungkin lewat kondisi yang sulit, mulai lewat pencobaan-pencobaan yang ada, iblis pun dalam tanda kutip mencoba membisikkan kepada kita dengan bisikan-bisikan maut, sehingga membuat kita kemudian meragukan Tuhan, meragukan firman-Nya, sehingga kemudian kita menjadi orang Kristen yang kecewa. Ya, makanya Bapak Ibu penting kita punya iman yang benar, bukan hanya saudara-saudara percaya dulu, melihat dulu baru percaya, tetapi harus naik level, tetap percaya kepada firman sekalipun tidak melihat. Saudara, saya kalau baca di kitab Yakobus pasal yang pertama, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami pencobaan, jangan berkata bahwa pencobaan ini datang dari Tuhan, dari Allah, sebab ya Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 16, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Ayat 16, 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Bapak Ibu, Yakobus ini adalah saudara dari Tuhan Yesus, anak Yusuf dan Maria secara lahiriah. Jadi ini anak sulung dari Yusuf dan Maria. Saudara, saya percaya ketika Yakobus berkata, saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Saya percaya ya, dia tidak ngomong sembarangan. Kalau dia bilang jangan sesat, mungkin saja ada orang percaya yang tersesat. Tadinya berada di jalan yang benar, tapi kemudian dia tersesat. Kenapa? Mungkin ketika dia mengalami pencobaan, dia merasa pencobaan ini berasal dari Tuhan. Saya teringat kisah ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sebenarnya mereka berdosa karena menurut saya mungkin karena meragukan firman. Ya. Waktu Tuhan ngomong kepada Adam dan Hawa manusia pertama, Tuhan ngomong begini, manusia, semua buah dalam pohon ini boleh kau makan, tapi ada satu yang tidak boleh kau makan. Namanya apa? Ayo, guru salam minggu mana? Namanya apa? Buah pengetahuan yang baik dan jahat. Kalau kau makan buah itu, kamu pasti apa? Mati, udah jelas itu. Pasti mati, pasti. Tapi ketika iblis datang, kira-kira saudara, menurut saudara firman yang dikasih Tuhan kepada manusia dan bisikan yang diberikan iblis kepada manusia sama atau beda? Sama atau beda? Pasti beda. Iblis mau nih. Ya, coba kita buka saja nih. Ini kata-kata iblis. Saudara, saya rindu kita semua jemaat di GB Hope ini kita punya iman yang benar, ya, karena kita mengenal siapa pribadi yang kita sembah. Kejadian pasal yang ketiga, Bapak Ibu. Ya, ayat 1 begini. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, apa Bapak Ibu? Semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Bukan? Ini namanya apa ya saudara? Berita bohong. Kalau zaman now namanya apa Bu? Hoax. Perhatikan, hati-hati saudara. Berita hoax yang kita dengar terus, lalu kita percaya, itu jadi sebuah kebenaran loh, hati-hati. Makanya begini Bapak Ibu, iblis berkata, tentulah Allah berfirman, dia pinjam nama Tuhan dan berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Hati-hati. Bahasanya manis, baik, lembut, tapi ini memutarbalikkan fakta. Padahal faktanya yang benar seperti apa kata Tuhan? Firman Tuhan seperti apa?
semua buah di taman boleh dimakan. Satu yang nggak boleh dimakan, buah pengetahuan yang baik dan jahat. Lalu ayat 2, lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan ataupun raba buah itu, nanti kau mati. Ini juga Hawa nambahin lagi firman Tuhan. Tuhan bilang jangan kau makan, kamu pasti mati. Ditambahin lagi, jangan kau makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Aduh, ditambahin lagi. Saya tuh ingat kemarin ada jemaat kami ulang tahun, ada pesan berantai. Jadi yang di ujung dikasih pesan, nanti yang ngomong yang di ujung sini. Ya, pesannya apa, nanti hasilnya ini saudara. Dan biasanya ada penambahan. Seperti kita, titip uang kurang, titip omongan nambah. Nah, itu sudah kodratnya manusia. Ya. Hawa juga sama, di pesan Tuhan apa, ada yang dia tambahin. Saudara-saudara, hati-hati, jangan suka nambahin firman. Ya. Lalu ular berkata ayat 4, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oh, saudara perhatikan. Si ular bilang begini, Hawa, sebenarnya ya, ini kalau pakai bahasa saya ya, sebenarnya kalau kamu makan buah ini, kamu tuh gak mati. Tapi Tuhan itu tahu, kalau kau makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Artinya begini, Tuhan itu gak mau kamu makan buah itu, karena Tuhan tidak mau disaingi. Kalau kau makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Sehingga Hawa berkata, iya ya, waduh ini Tuhan ini ternyata tidak mau disaingi. Karena kalau saya makan buah itu, saya akan menjadi seperti Allah. Jadi kompetitornya Allah. Jadi iblis berkata begini, Tuhanmu itu, dia jahat, dia gak mau disaingi. Saudara perhatikan, hatinya mulai ragu. Dia mulai meragukan firman Tuhan. Dia mulai tidak percaya kepada Tuhan. Karena dia menelan apa yang dikatakan oleh iblis. Sehingga akibatnya apa Bapak Ibu? Dia ambil buah itu dan dia makan. Pertanyaan saya, waktu Hawa makan buah itu jadi seperti Allah apa tidak? Tidak. Akibatnya seperti ya kita alami hari ini. Kita jadi orang yang berdosa. Gara-gara Hawa tidak percaya kepada firman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya rindu jemaat GB Hope belajar mempercayai apa yang firman Tuhan katakan. Nah, bagaimana caranya kita bisa percaya kepada Tuhan sekalipun kita tidak melihat? Kenapa? Karena yang kita percaya adalah pribadinya. Makanya kita perlu benar-benar mengenal pribadi Tuhan yang luar biasa. Dan saudara-saudara perhatikan, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam pun sama, dia menyalahkan Tuhan. Dia berkata begini, Tuhan, perempuan yang kau taruh di sisiku, dialah yang menyebabkan aku berdosa. Kira-kira begitu ya, pakai bahasa saya. Jadi yang salah siapa kalau dari kalimatnya Adam? Hah? Perempuan yang kau taruh. Ya kan? Ya, coba perhatikan. Ya ayat 12 kita loncat Kejadian 3 ayat 12. 1, 2, 3. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Kalau hari ini Bapak Ibu, kira-kira kalau sudah terpuruk, saudara nyalain siapa ya? Istri, suami, nyalain Tuhan? Halo? Nyalain siapa? Tetangga? Nah, saudara kita kembali kepada Yakobus tadi Bapak Ibu. Yakobus pasal yang pertama tadi. Yakobus pasal yang pertama
ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Makanya Yakobus berkata, janganlah sesat, jangan meragukan firman, jangan dengarkan bisikan setan yang mencoba berkata kepada kita bahwa Tuhan itu jahat, pencobaan ini datang dari Tuhan. No, kita berkata jangan sesat. Kenapa? Ayat 17, setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara, kata setiap itu diulang 2 kali. Biasanya kalau Alkitab mencatat ada satu kata, satu kalimat, diulang 2 kali, 3 kali, itu menunjukkan kata yang penting. Ayat ini diulang 2 kali, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah. Kata setiap. Saudara, apa artinya kata setiap? Setiap itu artinya adalah sebuah konsistensi. Setiap pemberian yang baik, pokoknya kalau saudara terima sesuatu yang baik, kalau saudara terima anugerah yang sempurna, pasti itu datangnya dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan yang tidak baik. Tuhan tidak pernah memberikan yang tidak sempurna. Kalau hari ini saudara diberikan berkat Tuhan, istri, suami, itu datangnya dari siapa? Tuhan. Jangan ngomel, jangan bersungut-sungut. Jadi begini saudara-saudara, bagaimana kita bisa belajar percaya sekalipun tidak melihat, karena kita mengenal pribadi Tuhan yang baik, pribadi Tuhan yang luar biasa, dan di dalam pribadi Tuhan tidak ada yang jahat. Saya baca buku menarik Bapak Ibu, judulnya Ketika Tuhan Tidak Dapat Dimengerti. Saya baca kisah-kisah orang-orang yang hidupnya diberikan buat Tuhan sungguh-sungguh. Melayani sudah korbankan uangnya, korbankan waktunya, korbankan segalanya. Kalau saya baca buku itu, saya merasa diri saya belum sebaik orang-orang itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, mereka cinta Tuhan, mereka berkorban buat Tuhan, mereka melakukan segala-galanya buat Tuhan. Tetapi ternyata Bapak Ibu, dia mengalami sakit penyakit yang luar biasa, sampai akhirnya dia meninggal. Diutus ke tempat dana, wow, dibantai hidup, waduh mati. Waduh, saya bilang kok hidupnya tragis banget ya. Tapi saya diberkati oleh buku itu. Ketika dalam hidup ini Bapak Ibu, kita mengalami peristiwa-peristiwa yang membuat kita tidak dapat mengerti. Maka kita perlu belajar ya, melihat pribadi Tuhan yang ajaib dan agung. Saudara-saudara, di dalam Alkitab ada kisah-kisah menarik seperti kisah Ayub. Ayub itu di Alkitab catat dia orang yang paling saleh di daerahnya. Siapa di sini yang bisa dan yakin berani berkata, saya orang paling saleh di Gading Serpong? Ayo. Atau saya tanya, siapa Bapak Ibu, saudara-saudara, orang yang paling saleh di Gading Serpong? Angkat tangan. Hah? Wah. Saudara, saya baca kisah Ayub. Dia orang paling saleh di daerahnya. Dia orang yang takut akan Tuhan. Tapi satu kali dia mengalami masalah. Ya, saya bilang mungkin kalau bahasa sekarang ya musibah, kira-kira begitu. Dalam satu hari anaknya mati. Waduh, kehilangan satu anak aja sudah sedihnya luar biasa. Kemarin di Cilegon Bapak Ibu ada berita rame karena ada satu sekolah anaknya dijemput sama ojek online, tiba-tiba hilang Bapak Ibu. Jadi diculik. Waduh, jadi orang tua itu nangisnya luar biasa saudara. Itu baru satu anak loh. Makanya hati-hati. Ya nggak apa-apa sih, ini kan soal kepercayaan aja. Tapi kalau udah punya ojek langganan sih udah beda cerita lah ya. Waduh, kehilangan saldo, nangisnya kayak apa
itu Bapak Ibu. Ini Ayub kehilangan 10 anak. Wah ini memang zaman dulu filosofinya masih banyak anak banyak rezeki ya kan. Saudara, Tuhan kita Tuhan yang baik. Makanya begini Bapak Ibu, kita belajar percaya sekalipun tidak melihat. Ayub sempat dia marah sama Tuhan. 10 anak mati dalam sehari. Hartanya habis dalam sehari. Belum cukup sampai di situ, dia sakit yang luar biasa. Sampai istrinya berkata, udah Ayub, kamu kutukin aja Tuhan kamu. Lalu kamu bunuh diri. Kenapa sampai berkata kamu kutukin Tuhan kamu? Mungkin istri Ayub itu kecewa kepada Tuhan. Kurang taat apa Ayub kepada Tuhan? Kurang saleh apa Ayub sama Tuhan? Tetapi walaupun hidup Ayub saleh, takut akan Tuhan, tapi dia mengalami sebuah kondisi yang sulit membuat dia kemudian meragukan Tuhan. Bapak Ibu, kondisi-kondisi yang sulit kadang-kadang bisa saja membuat kita meragukan Tuhan. Mungkin minggu pertama mengalami kesulitan, kita masih percaya sama Tuhan. Minggu kedua, bulan pertama, 1 tahun pertama, 2 tahun pertama masih percaya sama Tuhan. Tapi kalau bertahun-tahun kita mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, masihkah kita percaya kepada Tuhan? Kita berkata, Tuhan mana pekerjaanmu? Tuhan mana tanganmu yang menolong aku? Saudara, kalau awal kita percaya Tuhan, mungkin bisa saja Tuhan izinkan kita melihat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Mujizat-mujizat yang heran. Karena mungkin iman kita masih awal. Tapi dalam perjalanan waktu kita yang berikutnya, saudara jangan di level ini saja, jangan di level seperti Thomas. Percaya kalau melihat sesuatu, percaya kalau melihat keajaiban Tuhan, percaya kalau melihat pertolongan Tuhan. Tapi sekalipun mungkin hari ini kita mengalami kesulitan, pertolongannya belum kunjung datang. Tuhan ingin kita mau tetap percaya kepada Tuhan dengan luar biasa. Amin. Saudara, iman Sadrak Mesak Abednego itu luar biasa. Ketika mereka dalam tantangan disuruh nyembah patung Raja Nebukadnezar. Karena kalau orang tidak nyembah patung Nebukadnezar, dia akan dibakar hidup-hidup di perapian berapi yang menyala-nyala. Tapi saya melihat iman Sadrak, Mesak, dan Abednego itu luar biasa. Dia berkata kepada raja, Tuanku Raja, ya, ketahuilah bahwa Allah yang kami sembah sanggup menolong kami. Tapi kalaupun tidak, karena mereka ngotot tidak mau nyembah patungnya Raja Nebukadnezar. Kalaupun tidak, kami sekali-kali tidak akan menyembah patung dewa Tuhanku. Saudara, saya percaya Tuhan yang Bapak Ibu sembah, Tuhan yang saya sembah hari ini pasti sanggup menolong kita dalam kesulitan-kesulitan yang kita alami. Amin. Tapi bagaimana kalau seandainya tidak? Apakah saudara tetap bertahan dan percaya kepada Tuhan? Halo? 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 Amin? Amin? Iya. Nah, saudara, Tuhan ingin agar level iman kita bertumbuh, berhenti dari imannya Thomas dan bertumbuh menjadi iman yang benar, iman yang luar biasa. Sekalipun mengalami banyak tantangan, Bapak Ibu tidak pernah ragu kepada Tuhan, tapi tetap percaya kepadanya. Amin. Sekalipun mungkin belum melihat mujizat dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Saya percaya pertolongannya pasti ya dan amin. Tetapi kalaupun tidak, Bapak Ibu harus belajar percaya. Saya ingat tahun lalu ya waktu mama saya sakit. Ya memang kami berdoa, kami berpuasa, Tuhan minta kasih karunia-Mu supaya mama kami mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Karena itu waktunya cepat sekali Bapak Ibu. Dari Oktober 2022 adik saya telepon katanya, karena sebenarnya dari awal 2022 itu kan mama batuk-batuk, tapi sama dokter di satu rumah sakit di Purwokerto itu katanya cuma batuk biasa, jadi dikasihnya obat batuk. Ternyata batuknya itu Bapak Ibu karena ada cairan di paru-parunya.
Jadi makanya pindah rumah sakit, saudara-saudara di Purwokerto, pindah rumah sakit, dan rumah sakit yang pindahannya ini, yang kedua ini, minta disuruh diteropong. Dicek, dilihat ternyata ada cairan di paru-parunya. Disedot paru-parunya, disedot airnya itu banyak Bapak Ibu ya. Ada yang 500 mili, ada yang sempat 1000 mili, 1 liter, 750 mili. Jadi itu yang bikin nyesek dan suka batuk ternyata. Waduh, waktu saya Oktober dengar itu 2022, aduh sedih rasanya, nangis. Minta mujizat, minta pertolongan Tuhan, sampai ya bapak kami juga, bapak saya juga namanya Nathan Suwarno, jadi sama kayak Pak Nathan. Jadi yuk kita doa, kita puasa, minta kemurahan Tuhan. Kami berdoa, bahkan sampai hari mama saya meninggal, April tanggal 12, ya kan? 12 April 2023, kami masih puasa. Saya waktu itu terakhir masih rapat di BPD. Ya, saya rapat, selesai rapat 2:30, bapak saya minta video call. Jadi saya video call di kantor BPD. Ya, sampai anfalnya meninggal saya lihat di video call itu Bapak. Aduh, hati saya sedih dan nangis. Ya, sore itu saya langsung pulang, jadi nggak ada niat pulang ke Jawa, saya langsung pulang. Tapi saya melihat begini Bapak Ibu, karya Tuhan yang luar biasa. Ya, dalam sakitnya mama saya, dia bukannya kecewa sama Tuhan, dia bukannya kemudian marah karena ya mama saya itu pelayanan sudah cukup lama mendampingi ayah saya. Justru dia titip ayah saya dan ya kita semua diminta harus terus tetap melayani Tuhan. Bapak Ibu, dalam hal apapun yang kita alami hari-hari ini, mungkin rasa-rasanya kita bisa, ya kita berdoa minta pertolongan Tuhan, tapi seandainya Tuhan punya cerita yang berbeda terhadap kita mau tetap percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah meragukan Tuhan. Karena iblis hari-hari ini berusaha menyebarkan hoax, membuat kita ragu, membuat kita bimbang kepada Tuhan. Sehingga kemudian kita bisa kecewa kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Saudara, tidak sedikit orang yang hari-hari ini kecewa kepada Tuhan. Saya ya di Cilegon mendengar, dulu si A-nya setia melayani Tuhan, dulu. Bahkan saya hari ini, dulu kami satu gembala ya Bapak Ibu ya. Cuma beda sekolah Alkitab. Ya. Jadi 4 orang, saya termasuk salah satunya lagi jadi gembala di Serang. Yang 2 ini entah kemana, udah gak pelayanan lagi. Hidup ini penuh dengan lika-liku. Ya, saya kuliah di Tasikmalaya. Satu kelas itu ada 34-35 orang. Sampai semester terakhir, semester 8 Bapak Ibu, itu tinggal 12 orang. Ya kan? Dan satunya itu teman sekelas saya, saudara. Hari ini udah nikah sama ya Pak Haji. Udah gak lagi pelayanan, udah gak lagi boro-boro pelayanan, saudara. Ibadah saudara kagak. Enggak, ini adalah fakta-fakta yang kadang-kadang terjadi di lapangan. Sehingga setiap kali saya ya kunjungan ke jemaat, ada jemaat kami Bapak Ibu, saya tahu persis dia hidupnya luar biasa. Nah, sebagai gembala saya hanya mencoba untuk menguatkan hatinya, imannya untuk jangan ragu kepada Tuhan. Tetap percaya sekalipun belum melihat karya-karya Allah yang ajaib. Tetapi ada karya Allah yang luar biasa yang sudah Dia berikan kepada kita. Yaitu Yesus yang mati buat kita karena dosa-dosa kita. Amin. Itu yang mau kita pegang teguh. Jangan saudara awal-awal ketika terima kebaikan Tuhan kita semangat melayani Tuhan. Tapi ketika hidup makin sulit, hidup makin susah, kita mulai kendor. Tapi di GBI Hope Church ini, saudara tetap setia melayani Tuhan sampai akhir. Amin. Tetap percaya sekalipun belum melihat mujizatnya. Tetap percaya sekalipun belum melihat secara langsung wujud Yesus seperti apa. Ayat yang terakhir, 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang pertama. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9.
Ayat 6 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Petrus berkata begini, sekalipun hari ini kamu berduka cita oleh berbagai pencobaan, tapi maksud semua itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu dalam kesulitan, dalam tantangan, Tuhan belum tolong, saudara belum melihat pekerjaannya, belum melihat tangannya yang ajaib, belum melihat, tetap setia. Karena Tuhan ingin melihat iman saudara, kemurnian imanmu. Karena sekarang ini banyak orang ikut Yesus imannya enggak murni. Mungkin ikut Yesus sekarang untuk A, B, C, D, dan sebagainya. Atau adakah di sini yang ke gereja karena jodoh? Saudara-saudara, kata Petrus, maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan atau menguji kemurnian imanmu. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, hari ini kenapa kita percaya Yesus? Karena ingin kita jiwanya selamat. Sekalipun kita hari ini doanya belum dijawab, tapi tujuan kita bukan untuk sembuh. Bukan. Saudara percaya Yesus tujuannya itu apa? Selamat. Selamat. Sekalipun kita belum melihat, saudara yakin selamat gak? Siapa yang pernah lihat surga? Angkat tangan. Hah? Pernah lihat neraka? Lu kenapa saudara percaya Yesus hari ini? Kenapa? Karena kita percaya pada perkataan firman. Amin. Firman berkata, keselamatan tidak ada di dalam sabun juga, di bawah kolong langit ini. Selain nama Yesus. Jadi kita percaya. Sekalipun kita belum melihat Yesus itu kayak apa bentuknya. Ada yang pernah melihat Yesus seperti apa? Yang jelas Yesus akan seperti saya. Ganteng begini. David pret gitu kan ya. Ya. Sekalipun kita belum pernah melihat Yesus, tapi kita mau tetap percaya. Itu iman yang benar. Dari jemaat GB Hope, makin hari makin setia kepada Tuhan. Pegang firman-Nya. Kalau ada bisik-bisik yang mencoba meragukan firman, seperti saya bilang tadi, iblis mencoba meragukan Hawa, saudara tetap percaya. Enggak. Allah yang saya sembah, Allah yang bisa dipercaya perkataannya. Tadi kata Yakobus, dia bukan Tuhan yang suka berubah-ubah kayak bayangan, berubah-ubah. Sebentar berubah jadi Spiderman, sebentar berubah jadi Superman. Ubah, enggak. Dia Tuhan yang konsisten. Kata-katanya bisa dipegang, kata-katanya bisa dipercaya. Sekali dia berjanji, dia akan tepati. Doa saya siang ini, saya tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun kita belum melihat. Amin buat firman Tuhan. Kita tundukkan kepala. Saudara Iman Thomas berkata, melihat dulu baru percaya. Itu tidak salah. Di Alkitab banyak orang ia percaya kepada Yesus karena melihat perbuatan-perbuatan Yesus yang ajaib, mujizat-mujizatnya. Mereka baru percaya. Tapi Tuhan ingin level iman kita meningkat, bukan hanya sekedar percaya, melihat dulu baru percaya, tetapi kita mau belajar percaya sekalipun tidak melihat. Bagaimana kita bisa percaya sekalipun tidak melihat? Kenali pribadi Tuhan kita yang baik. Sedikit pun tidak ada yang jahat dalam dirinya. Karena dia adalah Allah, sumber terang. Di dalamnya tidak ada kegelapan. Itu saya dorong jemaat GB Hope hari ini.
lebih banyak berdoa, baca Alkitab, bersekutu lebih dalam kepada Tuhan. Supaya kita makin hari makin mengenal pribadi Allah kita. Jadi kita beriman karena kita mengenal pribadinya yang baik, pribadinya yang ajaib, pribadinya yang luar biasa, pribadinya yang penuh kasih. Amin. Dialah yang baik, tidak mungkin dia memberikan pencobaan kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah janji kami ya Bapa. Kami akan terus percaya kepadamu Tuhan. Sekalipun kami belum melihat Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa, yang sudah diberitakan pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Bapa hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel. Tuhan Yesus, Kau berkati ya Bapa. Kau berkati Tuhan Yesus setiap pelayanannya. Kau berkati keluarganya Tuhan. Kau berkati setiap usahanya ya Bapa. Apapun yang dikerjakannya, apapun yang dilakukannya, Engkau sendiri yang buat berhasil dan buat beruntung Tuhan Yesus. Engkau pakai hamba-Mu ini semakin hari Tuhan, semakin Kau pakai dengan luar biasa ya Bapa, agar banyak jiwa-jiwa Tuhan yang boleh kembali kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Amin. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, pulanglah, bawalah kebaikan, kemurahan, hikmat daripada Tuhan, berkat-berkat yang melimpah jasmani dan rohani di dalam hidupmu, di dalam apapun yang kau kerjakan. Engkau akan bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan setialah sampai pada akhirnya, karena mahkota kehidupan itu akan diberikan Tuhan kepadamu. Buat yang layak, buat yang setia. Dan kita yang setia dan layak untuk menerima berkat-berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia.